Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aristianingsih, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun ajaran 2024-2025, sekolah kami mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk semua siswa, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan keberagaman siswa. Salah satu tantangan yang dihadapi di sekolah saya yaitu bagaimana memfasilitasi kebutuhan murid saya yang beragam, baik kesiapan belajar maupun minatnya. Perkembangan teknologi yang pesat terkadang membuat siswa termanjakan. Mudahnya mengakses informasi dari internet membuat siswa kurang tertantang dalam menulis. Pembelajaran yang monoton dengan buku sebagai sumber dan hanya di dalam kelas membuat siswa kurang antusias belajar. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengimplementasikan pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi berbasis proyek dengan teknik TANAM, yang merupakan akronim dari Teknik Asik Menulis Observasi Alam. Dalam pembelajaran proyek dengan teknik TANAM, siswa diberikan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Proyek yang saya terapkan adalah meminta siswa untuk menulis teks laporan hasil observasi dengan memanfaatkan lingkungan alam sekitar. SMP Negeri 2 Adimulyo adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Selain bertujuan menggali kreativitas siswa dalam menulis, teknik ini juga bertujuan untuk menggali kesadaran siswa terhadap lingkungan yang dekat dengan mereka di sekolah. Saya melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar yang saya peroleh dari hasil asesmen pada tujuan pembelajaran sebelumnya. Kemudian, saya melakukan diferensiasi proses dengan membagi kelompok menjadi kelompok yang paham utuh, paham sebagian, dan kurang paham. Setiap kelompok memilih objek berupa tumbuhan yang diobservasi, kemudian melakukan pengamatan langsung dan menuliskan hasil observasi dalam bentuk teks, infografis, atau video. Kegiatan ini menumbuhkan voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan siswa sehingga tumbuhlah lingkungan yang mengundang siswa untuk belajar. Pada tahap orientasi pada masalah, saya mengundang siswa untuk belajar, yaitu dengan memberi pertanyaan tentang tanaman apa saja yang ada di sekolah. Tahap kedua, saya mengorganisasikan siswa sesuai kesiapan belajarnya. Setelah itu, siswa saya minta untuk mengisi data sesuai LKPD yang saya bagikan. Saya melakukan scaffolding, yaitu membimbing siswa sampai ia betul-betul mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri, terutama bagi kelompok dengan kategori paham utuh dan paham sebagian. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan gawai atau smartphone dalam rangka untuk mencari informasi yang relevan tentang objek yang sedang diamati. Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur, kemudian mengamati dan mencatat hasil observasi pada LKPD.
Pada tahap berikutnya, saya membimbing siswa dalam menyajikan hasil observasi dalam bentuk tertulis, baik berupa teks ataupun infografis. Saya juga melakukan pembimbingan kepada kelompok yang ingin menyajikan produk dalam bentuk video. Memiliki ciri khusus, yaitu memiliki dua warna yang berbeda. Di atasnya berwarna hijau dan di bawahnya berwarna merah marun. Nah, di pinggir-pinggir daun ini akan ada corak yang menggarisi dan berwarna nila. Bentuk daun tanaman ini seperti bentuk daun tanaman pada umumnya, yaitu melengkung dan meruncing. Pada tahap finishing atau editing, siswa saya minta untuk mengedit dan menggabungkan hasil observasi di kelompoknya, kemudian mengirimkannya ke guru untuk diberi umpan balik atau masukan. Pada tahap penyajian hasil, saya meminta setiap kelompok untuk presentasi, baik yang berupa video maupun yang berbentuk tulisan, dan membacakannya langsung di depan kelas. Dan berduri kecil. Batang buah naga berwarna hijau kekuningan karena merupakan tanaman merambat, tingginya bisa sampai 14 cm hingga. Kenalkan, nama saya Ratna Cahyani Lestari, kelas 8E. Pengalaman kemarin sangatlah menyenangkan. Selain saya dapat mengetahui pengetahuan tentang tanaman sambang dara yang kami observasi bersama teman kelompok kami, saya juga mendapat pengalaman yang lucu dan menyenangkan. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik konten proses maupun produk, guru dapat memaksimalkan kebutuhan dan keragaman murid di sekolah sehingga setiap siswa diakui bakat dan minatnya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara yang tepat dan keputusan yang tepat bagi guru untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Lingkungan yang baik dan beragam menjadi aset yang perlu dikelola sehingga pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan maksimal. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.